Berhenti selalu merasa takut kekurangan. Saat kamu benar-benar merasa cukup, uang justru mulai mengalir dengan sendirinya. Tapi jujur saja, bagian itu terdengar tidak masuk akal, kan? Karena yang kamu alami justru kebalikannya. Semakin kamu takut kekurangan, semakin kamu bekerja keras, semakin kamu berusaha mengamankan segalanya. Justru hidup terasa makin sempit. Uang datang, tapi cepat pergi. Kesempatan muncul, tapi tidak pernah terasa cukup. Dan di dalam dirimu, selalu ada suara kecil yang berbisik. Ini belum aman, ini belum cukup. Kenapa? Kenapa rasa takut kekurangan itu tidak pernah hilang? Bahkan saat kondisi hidupmu sebenarnya sudah jauh lebih baik. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan apa yang selama ini kamu kejar. Apakah benar kamu mengejar uang atau kamu sebenarnya sedang lari dari rasa takut? Karena disinilah kebanyakan orang tidak sadar. Mereka tidak sedang membangun kelimpahan. Mereka sedang memperkuat frekuensi kekurangan setiap hari. Dan selama energi itu masih kamu bawa, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, hidup akan terus terasa seperti kekurangan yang dibungkus sementara oleh angka. Tapi ada satu titik balik yang jarang dibahas. Sebuah pergeseran sederhana tapi sangat dalam. Saat kamu berhenti hidup dari rasa takut. Saat kamu benar-benar merasa cukup. Bukan karena keadaan, tapi karena pilihan batin. Sesuatu mulai berubah. Aliran itu terbuka. Kesempatan datang tanpa dipaksa. Dan uang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian. Di perjalanan ini kamu akan melihat dengan jernih kenapa rasa takut kekurangan justru menutup aliran uang, dan bagaimana merasa cukup bisa menjadi pintu yang selama ini kamu cari. Bukan sekadar motivasi, ini tentang memahami cara kerja realitas dari dalam dirimu sendiri. Bab 1. Kamu tidak kehilangan uang, kamu kehilangan rasa aman. Kamu mungkin berpikir masalahmu ada pada angka. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang kurang. Tapi jujur saja, kalau hari ini tiba-tiba penghasilanmu naik 2 kali lipat, apakah kamu yakin rasa khawatir itu akan benar-benar hilang? Atau hanya berubah bentuk? Berhentilah sejenak, tarik napas, dan jawab dengan jujur, tanpa perlu terlihat kuat. Karena kenyataannya banyak orang sudah punya lebih, tapi tetap hidup dalam rasa takut yang sama. Mereka menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya, tapi juga lebih banyak overthinking, lebih banyak perhitungan, lebih banyak kecemasan yang tidak pernah benar-benar selesai. Seolah-olah, semakin besar yang dimiliki, semakin besar juga yang bisa hilang. Di titik ini kamu mulai melihat sesuatu yang janggal. Masalahnya mungkin bukan pada uangnya, tapi pada rasa aman yang tidak pernah benar-benar ada. Ada orang yang hidup dengan penghasilan biasa saja, tapi tidurnya nyenyak, keputusannya tenang, langkahnya tidak tergesa-gesa, dan ada juga yang terlihat sukses, tapi hidupnya seperti selalu di ujung tepi. Sedikit saja goyah, langsung panik. Kenapa? Karena yang satu hidup dari rasa cukup, dan yang satu lagi hidup dari rasa takut kehilangan. Dan tanpa sadar, kamu mungkin sudah terlalu lama berada di sisi kedua. Sejak kecil kamu belajar bahwa hidup itu tidak pasti, bahwa kamu harus waspada, bahwa kalau kamu tidak hati-hati, semuanya bisa hilang. Mungkin kamu melihat orang tuamu khawatir soal uang. Mungkin kamu tumbuh dengan kalimat seperti, "Jangan borot, nanti susah." Hidup itu keras, uang itu sulit didapat. Dan tanpa kamu sadari, itu bukan hanya jadi pikiran. Itu jadi perasaan yang menetap. Perasaan bahwa kamu tidak pernah benar-benar aman. Jadi sekarang setiap kali kamu menghasilkan uang, yang kamu rasakan bukan "aku punya", tapi "aku harus menjaga ini supaya tidak hilang". Dan dari situlah semuanya berubah. Kamu mulai bekerja bukan dari inspirasi, tapi dari tekanan. Kamu mengambil keputusan bukan karena jelar win, tapi karena takut salah. Kamu menabung, menyimpan, mengumpulkan, tapi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Karena di dalam dirimu ada satu asumsi yang tidak pernah kamu pertanyakan. Ini bisa hilang kapan saja. Dan selama asumsi itu masih hidup,
Tidak peduli seberapa banyak yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa punya. Berhentilah lagi sejenak. Rasakan ini. Bukan uang yang kamu cari selama ini. Kamu mencari rasa aman. Dan selama kamu mencarinya di luar, di angka, di rekening, di pencapaian, kamu akan terus berlari tanpa pernah benar-benar sampai. Karena rasa aman bukan sesuatu yang bisa kamu kumpulkan. Ia bukan hasil dari jumlah. Ia adalah kondisi batin. Dan jika kondisi itu belum kamu bangun dari dalam, maka dunia luar akan selalu terasa tidak cukup. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman, tapi jujur, selama ini kamu tidak takut kekurangan uang. Kamu takut kehilangan kendali, kehilangan pegangan, kehilangan rasa aku aman. Dan selama rasa itu masih kamu titipkan di luar dirimu, kamu akan terus mencarinya di tempat yang salah, tanpa pernah benar-benar sampai. Bab 2. Tanpa sadar kamu sedang melatih otakmu untuk merasa kurang. Sekarang kamu mulai melihat bahwa masalahnya bukan sekadar uang, tapi rasa aman yang belum pernah benar-benar kamu bangun dari dalam. Tapi di titik ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau memang itu hanya rasa, kenapa terasa begitu nyata, begitu otomatis, seolah-olah tidak bisa dikendalikan? Jawabannya sederhana, tapi sering terlewat. Karena kamu tidak hanya merasakan kekurangan, kamu melatihnya setiap hari, tanpa sadar. Otakmu itu seperti sistem yang belajar dari pengulangan. Ia tidak peduli itu benar atau salah. Ia hanya bertanya, ini sering terjadi? Baik, aku jadikan ini pola. Dan disinilah semuanya mulai masuk akal. Bayangkan, rutinitas kecil yang terlihat sepele. Kamu membuka media sosial, melihat orang lain lebih sukses, lebih cepat, lebih jadi. Lalu tanpa sadar muncul bisikan halus. Kenapa aku belum sampai sana? Sekilas, lalu kamu lanjut scroll, tapi otakmu mencatat. Besok kamu lakukan lagi, dan lagi, dan lagi. Lama-lama, itu bukan lagi reaksi sesaat, itu jadi jalur default. Setiap kali melihat sesuatu, otakmu langsung membandingkan. Setiap kali memikirkan masa depan, otakmu langsung mengantisipasi kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau ini tidak cukup? Bagaimana kalau nanti kekurangan? Bagaimana kalau aku tertinggal? Berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan sadari ini. Kamu tidak sedang melihat realita apa adanya. Kamu sedang melihat realita melalui pola yang sudah dilatih berulang kali. Dan pola itu adalah merasa kurang. Inilah loop yang jarang disadari. Kamu merasa kurang. Kamu mencari bukti. Kamu menemukan alasan. Kamu semakin yakin. Lalu kamu mengulang lagi. Dan semakin sering loop ini terjadi, semakin cepat ia berjalan. Semakin otomatis. Sampai suatu hari, kamu tidak lagi sadar bahwa itu hanyalah pola. Kamu menganggapnya sebagai kenyataan, padahal itu hanya kebiasaan yang diperkuat. Di titik ini, penting untuk kamu pahami satu hal yang sangat membebaskan. Kamu tidak rusak. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu hanya terlatih ke arah yang salah. Dan seperti semua latihan, ia bisa diubah. Tapi bukan dengan melawan pikiran, bukan dengan memaksa diri harus positif, melainkan dengan menyadari apa yang kamu ulang setiap hari, itulah yang kamu jadi. Jika setiap hari kamu mengulang rasa cukup, meskipun kecil, perlahan otakmu akan mengenal itu sebagai normal. Jika setiap hari kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi, perlahan pola lama kehilangan kekuatannya. Ini bukan perubahan instan, ini pembalikan arah. Karena selama ini, arah perhatianmu selalu tertuju pada apa yang kurang. Dan selama arah itu tidak berubah, hidup akan selalu terasa seperti kekurangan, bahkan saat kamu sudah punya banyak. Jadi mungkin, ini bukan tentang hidupmu yang salah, bukan tentang kamu yang tertinggal, tapi tentang satu hal yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Kemana selama ini kamu mengarahkan perhatianmu? Karena di sanalah realitasmu diam-diam dibentuk. Bab 3. Kamu perlu berhenti membutuhkan uang agar uang mau datang.
Sekarang, tarik napas lebih dalam. Karena di titik ini kamu akan dihadapkan pada sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman, bahkan mungkin bertentangan dengan semua yang selama ini kamu percaya. Semakin kamu butuh uang, semakin kamu terlihat kekurangan. Iya, itu terdengar keras. Tapi perhatikan hidupmu dengan jujur. Saat kamu benar-benar butuh uang, dalam kondisi tertekan, panik, takut, apakah keputusanmu jadi lebih jernih atau justru semakin sempit? Kamu mulai terburu-buru, mengambil apa saja yang terlihat aman, mengiyakan hal yang sebenarnya tidak selaras, karena fokusmu bukan lagi mencipta, tapi bertahan. Dan energi bertahan itu terasa, bukan hanya oleh dirimu, tapi oleh dunia di sekitarmu. Berhentilah sejenak. Bayangkan kamu menggenggam sesuatu dengan sangat kuat, begitu kuat sampai tanganmu tegang. Apa yang terjadi? Tidak ada ruang, tidak ada aliran, tidak ada yang bisa masuk. Sekarang bayangkan kamu membuka tanganmu santai, tidak memaksa. Tiba-tiba, ada ruang. Inilah perbedaan antara energi butuh dan energi siap menerima. Saat kamu butuh, kamu menutup diri tanpa sadar. Kamu tegang, reaktif, terburu-buru. Tapi saat kamu berada dalam kondisi siap menerima, kamu tetap bergerak tapi tidak panik. Kamu memilih, bukan bereaksi. Kamu melihat peluang, bukan hanya ancaman. Dan disinilah paradoks itu mulai masuk akal. Dunia tidak merespons seberapa besar kebutuhanmu. Dunia merespons seberapa stabil dirimu. Karena kestabilan menciptakan kejernihan. Dan kejernihan menghasilkan keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat membuka jalan yang tidak terlihat saat kamu panik. Jadi ketika kamu terus berkata, "Aku butuh uang, aku butuh ini, aku butuh itu," yang sebenarnya kamu kirimkan bukanlah sinyal kelimpahan, tapi sinyal kekurangan yang terus diulang. Dan tanpa sadar, kamu mempertahankan kondisi yang sama. Di titik ini jangan salah paham. Berhenti membutuhkan uang bukan berarti kamu berhenti menginginkannya. Ini bukan tentang menjadi pasif, bukan tentang menyerah. Ini tentang melepaskan ketergantungan emosional, tentang bisa berkata, "Aku menginginkan ini, tapi aku tidak hancur tanpanya." Itulah kebebasan, karena saat kamu tidak lagi bergantung, kamu mulai melihat dengan lebih jernih, bergerak dengan lebih tenang, memilih dengan lebih sadar, dan dari sana, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi mengejar uang untuk menutup rasa takut. Kamu mulai bergerak untuk menciptakan nilai, untuk membangun sesuatu, untuk mengekspresikan dirimu. Energinya berbeda, dan dunia merespons perbedaan itu. Mungkin pelan di awal, tapi pasti. Karena saat kamu tidak lagi bergerak dari kekurangan, setiap langkahmu mulai membawa kualitas yang berbeda, lebih utuh, lebih selaras, lebih kuat, tanpa perlu terlihat memaksa. Dan disitulah titik baliknya. Saat kamu berhenti mengejar untuk bertahan, kamu akhirnya mulai bergerak untuk mencipta. Bab 4. Cara kamu mencari uang selama ini mungkin justru menjauhkannya. Sekarang kita turun ke sesuatu yang lebih nyata, lebih dekat dengan keseharianmu. Lihat lagi caramu bergerak selama ini. Bangun pagi langsung sibuk. Buka banyak hal sekaligus, mengejar banyak target, mengisi hari dengan aktivitas tanpa jeda, dan di akhir hari, kamu lelah. Tapi anehnya, tidak benar-benar merasa maju, seolah kamu bergerak cepat, tapi tidak benar-benar sampai kemana-mana. Kenapa? Karena tanpa sadar, banyak dari tindakanmu bukan lahir dari kejelasan, tapi dari kegelisahan. Kamu bekerja keras, iya, tapi seringkali itu adalah bentuk lain dari rasa takut. Takut tertinggal, takut tidak cukup, takut kalau berhenti sedikit saja, semuanya runtuh. Dan dari rasa itu, kamu mulai melakukan sesuatu yang terlihat produktif, tapi sebenarnya hanya reaksi. Kamu menambah kerjaan, bukan karena itu penting, tapi karena kamu tidak nyaman dengan diam. Kamu multitasking, bukan karena efektif, tapi karena kamu takut kehilangan waktu. Kamu terus bergerak, bukan karena jelas,
tapi karena takut menghadapi rasa kosong. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan ini pada dirimu. Selama ini aku benar-benar bergerak atau hanya lari? Karena ada perbedaan besar antara keduanya. Aktivitas yang padat tidak selalu berarti bernilai. Kesibukan tidak sama dengan kemajuan. Dan ini yang sering tidak disadari. Semakin kamu bergerak dari rasa takut, semakin tindakanmu kehilangan arah. Kamu jadi reaktif, mudah terdistraksi, cepat lelah. Dan akhirnya, hasilnya tidak sebanding dengan energi yang kamu keluarkan. Sekarang bandingkan dengan orang yang terlihat lebih santai. Mereka tidak terburu-buru, tidak panik, tidak melakukan semuanya sekaligus. Tapi anehnya, hidup mereka terasa lebih mengalir. Peluang datang di waktu yang tepat. Keputusan mereka terasa lebih presisi. Dan hasilnya seringkali lebih besar dengan usaha yang tidak terlihat berlebihan. Ini bukan keberuntungan. Ini perbedaan kondisi batin. Mereka tidak bergerak dari rasa kekurangan. Mereka bergerak dari rasa cukup. Dan dari kondisi itu, tindakan mereka menjadi lebih jernih. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, kapan harus mengatakan ya, dan kapan harus berani mengatakan tidak. Itulah kenapa sedikit langkah mereka bisa lebih berdampak. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang cukup menampar. Selama ini, mungkin kamu tidak kekurangan usaha. Kamu hanya kelebihan tekanan, dan tekanan itu yang diam-diam mengaburkan arahmu. Jadi sebelum kamu menambah strategi baru, menambah jam kerja, atau mengejar lebih banyak hal, coba lakukan sesuatu yang lebih sederhana. Berhenti sejenak, tarik napas. Dan sebelum kamu mengambil tindakan berikutnya, jangan langsung tanya, ini masuk akal atau tidak? Tapi tanya dulu, aku melakukan ini dari energi apa? Apakah dari panik, dari takut, atau dari kejelasan? Karena tindakan yang sama bisa menghasilkan realitas yang sangat berbeda, tergantung dari kondisi batin saat kamu melakukannya. Dan mungkin ini yang selama ini kamu lewatkan, bahwa kamu tidak selalu perlu menambah usaha. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu hadir di dalam usaha itu. Bab 5. Saat kamu merasa cukup, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Sekarang bayangkan ini. Bukan kamu yang versi lebih sukses, bukan kamu yang punya lebih banyak uang, tapi kamu yang akhirnya merasa cukup. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan perbedaannya. Tidak ada tekanan di dada, tidak ada dorongan untuk terburu-buru, tidak ada suara di kepala yang terus berkata, ini belum cukup. Yang ada hanya ruang, dan dari ruang itu, hidup mulai terasa berbeda. Keputusanmu tidak lagi lahir dari panik. Kamu tidak lagi memilih karena takut kehilangan. Kamu mulai memilih karena jelas. Apa yang benar-benar penting, terlihat. Apa yang tidak perlu, perlahan jatuh dengan sendirinya. Dan di titik ini, sesuatu yang dulu terasa sulit dijelaskan, mulai kamu alami. Peluang, seperti datang sendiri. Bukan karena tiba-tiba hidup jadi ajaib, bukan karena kamu berhenti berusaha, tapi karena kamu akhirnya selaras. Saat kamu tidak lagi dipenuhi noise, kamu mulai bisa melihat dengan jernih. Dan saat kamu melihat dengan jernih, kamu merespons dengan tepat. Orang yang tepat terasa lebih mudah ditemukan. Waktu yang tepat terasa lebih sinkron. Keputusan yang dulu terasa membingungkan, sekarang terasa sederhana. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kamu hadir di dalamnya berubah, dan disitulah pergeseran besar terjadi. Uang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian. Ia tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Uang mulai kembali ke fungsi alaminya, sebagai alat, sebagai sarana, sebagai bentuk energi yang mengalir, bukan sesuatu yang harus kamu genggam erat-erat. Karena saat kamu merasa cukup, kamu tidak lagi mencoba mengisi kekosongan. Kamu sudah penuh, dan dari kepenuhan itu, kamu mulai memberi, mencipta,
Bergerak bukan karena kurang, tapi karena ingin. Dan anehnya, justru dari kondisi itulah aliran menjadi lebih deras. Karena rasa cukup menciptakan ruang. Dan selama ini, mungkin hidupmu terlalu penuh oleh rasa takut, sampai tidak ada ruang bagi hal baru untuk masuk. Sekarang, ruang itu ada. Dan dari ruang itu, kesempatan masuk. Relasi baru muncul. Ide-ide segar datang tanpa dipaksa. Kamu tidak lagi memaksakan hidup untuk berjalan sesuai rencanamu. Kamu mulai bekerja sama dengan hidup itu sendiri. Berhentilah lagi sejenak, rasakan ini dalam diam. Bagaimana jika selama ini kamu tidak pernah benar-benar kekurangan? Bagaimana jika kamu hanya terlalu lama hidup dalam ilusi belum cukup? Dan sekarang, perlahan, kamu mulai keluar dari itu. Ini bukan tentang menjadi orang baru. Bukan tentang mengubah dirimu menjadi sesuatu yang asing. Ini tentang kembali ke kondisi alammu. Kondisi di mana kamu tidak terus-menerus merasa terancam. Kondisi di mana kamu bisa tenang, bahkan sebelum semuanya sempurna. Dan dari sana, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang harus dimenangkan setiap hari. Ia menjadi sesuatu yang bisa kamu jalani. Kamu rasakan, kamu izinkan, karena pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu hadir di setiap langkah. Dan saat kamu benar-benar merasa cukup, hidup berhenti menjadi sesuatu yang harus kamu kejar. Ia mulai menjadi sesuatu yang mengalir bersamamu.